baik banget untuk bisa ngedeal damage yang maksimal. Entah Anafel atau Luka sekalipun, Profesor. Ya karena ada Suns juga kan di sini. Burst Fireball, seiring Torrent. Ini akan benar-benar mengganggu pergerakan dari di depannya Bigetron. Bagian top lane, screening sudah mulai dilakukan Anafel. Oke, Anafel menjadi target utama dapatkan para pasukan dari tim Onyx. Mereka akan coba mendapatkan Anafel dan perkuat. Jangan kuat dapetin damage yang diberikan, tapi KRI masih mau lebih. Dan itu dia, dengan adanya Burst Fireball yang terus sakit. Semua damage ditahan oleh para pasukan dari tim Onyx. Moreno bahkan gak punya kesempatan dan Lutfi masih mau lebih. Lutfi balas dendam atas kekejaman para pasukan dari tim Bigetron di game yang kedua. Dan itu dengan tank jungle. Iya. Lagi-lagi Bigetron, mereka mengawali early game mereka dengan kurang baik. Tapi itu yang gue bilang, kenapa Kairi enak? Dia itu memang punya hero yang bisa secara tidak langsung di atas kertas ngebantai 5-5 yang ada di tangan BTR, Profesor. Ya ini benar-benar hero yang sangat mudah sekali dan sangat lezat dan bergizi untuk dipukul dengan Demon Hunter Sword. Iya ya, masalahnya gak ada yang bisa ngincar balik juga kan? Ya, Kayak ini siapa mau ke belakang? masalahnya Burst Fireball, lihat ini. Suns. Oke, Suns masih untuk bertahan pilihan itu Sharing Burst Fireball dan juga Sharing Torrent memukul mundur para pasukan dari tim Bigetron terlalu jauh. Wah. Dan mendekat. Positioning ingat, gua akan ingatkan kembali. Suns sama Moreno akan punya dua positioning yang berbeda. Biasanya sama-sama power positioning, tapi nggak bakal bisa kali ini untuk Moreno. Moreno terlalu jauh, nggak bisa ke-deal damage-nya. Iya ya, Suns agak sedikit maju ya. Dia punya, ya tadi Sharing Torrent ada di buff juga sebenarnya kalau dia kena apapun. Jadi harus lebih agresif bisa dibilang. Sementara lihat, dengan tempo yang pelan banget hitungannya. Bigetron, mereka harus lebih coba naikin temponya. Oke, turtle setup lagi. Apakah bakal dikuasai dengan adanya efek stun yang dimiliki dari Suns? Karena buat sekarang kalau misalkan terlalu lama juga nggak bagus buat Bigetron. Oke, Lutfi di depan sana dia berani untuk melawan siapapun. Dia akan membalaskan dendam dari game yang kedua dan itu dia. Anafel akan porak-poranda. Finn sekalipun di depan sana bisa memberikan face crack tapi tidak akan ada terlalu berarti untuk pasukan dari tim Onyx. Kenapa? Karena masih ada Kairi yang available dan Moreno Keyboy mencoba untuk mempertahankan dirinya tapi Keyboy still survive in the jungle dan itu dia. Mau kehilangan Lutfi sekalipun tetap retribusi di tangan dari Kairi. Selama Anavelnya tumbang, tidak ada pertukaran dengan Kairi. Masih gawat, tidak bakal Luka. Kecedot, gak ada yang lihat apakah menjadi satu poin kill untuk tim Onyx. For sure. Tambahan kill lagi bonus. Selain turtle yang didapatkan dan tiba-tiba saja Bigetron. Setelah momen yang diciptakan oleh Finn, damage mereka kurang. Dan Onyx unggul 1000 gold. Wah, Early game yang lagi-lagi manis sekali dan bahkan Savero mencoba untuk bermain galak. Tafero kali ini udah diberikan informasi ke arah Keyboy. Nah ini sebenarnya sulit loh, mainin Baxian Romer tuh sulit banget loh, Profesor. Iya. Kenapa? Karena pertama dia punya badan, tapi dia nggak punya skill escape, dia nggak punya apa-apa. Dia nabrak sekali. Dia nabrak sekali kelar. Itu dia, escape-nya susah banget. Dan hanya berharap kepada Revitalize. Makanya lihat, item pertamanya langsung mau Black Armor loh dari Keyboy. Oke, tapi lihat di depan sana, Lutfi hampir terperangkap dari seorang momentum dan bahkan Keyboy menutup jalan para pasukan dari Bigetron untuk bisa pulang dan mundur karena belakang terlalu sakit. Kairi terlalu sakit, damage gak bisa dibendung dan makin nantinya Kairi punya Swift Trinity ini makan berat. Beda lagi ceritanya ya. Ketika damage-nya sudah cukup, tapi lihat di bagian bottom lane, Savero Bebas banget. bebas banget dan ini outernya udah mulai hilang semua. Udah mulai, Sanit. ini ya, udah mulai kepegang temponya. Gak perfect turtle, tapi lihat cara keunggulan Onyx lewat leading management mereka. Ya, manis banget ya. Ya, mereka dapetin outer, mereka dapetin kill yang lebih banyak. First item priority look tentu menuju kepada War Axe. Tinggal sekarang melihat apa yang bakal diciptakan ketika Eman sudah punya Sky Burst. Apakah mereka akan mencari point kill, mencari pick off? Ya, jangan lupa ya, ini dengan assassin loh. Berarti di atas kertas harusnya begitu kan lagi pegang kan kendali sekarang. Iya. Dengan tank jungle, tapi Valir ini menjawab banget. Dengan keunggulan gold yang terlihat nyata dari Onyx. Balik lagi ya, Valir lawan tank jungle. War Axe, Lutfi. Oke. Masih ingin mendapatkan Spellfam dan Break Smite tentunya sebagai salah satu jawabannya juga ya. Karena banyak juga yang memilih untuk first item priority-nya tertuju kepada War Axe juga. Jangan sampai ini berbahaya. Depan para pasukan dan tim Onyx mereka memasang Tifa di depan sana. Fokus ke arah belakang. Target terhadap Turtle Anafel. Targetnya menuju ke arah Turtle tapi Tifa itu tidak baik untuk dia. Karena dia tertinggal di belakang seorang diri dan akan kehilangan 2 poin. Meanwhile di depan sana Kairi. Cuma hanya bayangannya saja. Itu dia Anafel ketika fokus dan masuk ke dalam pit Turtle. Aku udah ngeliat setengah badannya sudah bisa bilang ada di alam baka. Ini dia, komit ketika
targetnya adalah orang, Onyx gak peduli mau turtle-nya dapat atau enggak, ngelihat pun enggak. Gak ada satupun skill yang dibuang ke turtle yang sekarang tadi. Iya. Memandang pun kayak udah nggak boleh ya untuk setup dari turtle-nya. Mendingan langsung orang aja dan target ke arah Sans. Ya, oh my god, di depan sana Sans ingat masih bisa sering terdebakan. Moreno ditabrak Keyboy. Gak peduli apapun terjadi. Terbakar di depan mana. Para pasukan dari tim Onyx, mereka semakin mengkontrol seluruh laning yang dari tim Bigetron. Ada Xavero depan sana, Anavel udah mulai pasrah, mulai masuk lebih dalam lagi. Dan para pasukan dari tim Onyx, itu dia Keyboy. This is Keyboy. Keras banget sih. Bener-bener damage resistance tinggi. Karena Onyx, Iya. karena memang. Onyx. Ada di item pertama, Blade Armor loh padahal. Ya, balik lagi untuk membalikkan basic attack ya. Jadi tentunya ini akan menjadi salah satu jawaban juga bagi Keyboy ketika nantinya dia akan bertemu dengan Moreno. Dan untuk mempertahankan diri juga di depan ada Revitalize, itu yang membuat Keyboy semakin sulit untuk di take down. Bayangkan 1 poin kill yang didapatkan Bigetron itu tertuju kepada Lutfi, bukan Keyboy yang padahal dia nggak punya skill escape. Iya, dan dari tadi nge-mirror terus-menerus. Tapi lihat Eman dan juga Xavero, goldnya sama. Ya berbeda dikit lah. Tapi lihat, damage yang diberikan dari seorang Eman karena udah terpuruk terus, jadi mau nggak mau deliver terus. Ya, dia Cuma, Gak ada yang tumbang. cuma ke-absorb doang, gak ngeluarin impact apapun. Ya, Tahan. Outputnya belum. dan menit 8 ya, Swift Trinity. Oke, game fake by GoPay, debut pick Valir bagi Sans menjadi Valir sebagai hero ke-50 dalam pool hero Sans. Wow. Gila Sun Spec kah? Berarti hero ke-50-nya Sans adalah Valir, untuk Kairi berarti adalah export. Oh, dan itu dia Sans. Mencoba untuk membuat para pasukan dari tim Bigetron kebingungan untuk bisa mendapatkan dirinya tuh Profesor. Landing jauhnya pun susah ini, Bigetron. Gak kejawab ya. Iya, Kairi masih bisa jawab, Bigetron yang susah banget. Iya, Ya dijawabnya sama Kairi. itu dia, bakal repot banget. Karena Hanzo dia masih bisa mengirimkan Pinnacle Ninja bayangannya untuk bisa melakukan clear terhadap minion. Tapi untuk Bigetron mereka harus stick berlima loh untuk bisa buka map. Oke, mereka ada Lutfi depan sana. Sas akan coba dilindungi di arah belakang dan Anavel selalu tertinggal. Sas tumbang dengan total talent Sonata dari para pasukan dari Simoni. Ada Tifa dan Ben! Momen! Dengan adanya Lutfi dan kawan-kawan tidak bisa melindungi seorang Lutfi dan Kairi lagi dan lagi. Untuk kedua kalinya dia terbang ke depan. Dia melupakan energinya. Kairi, what's happened Kairi? Dan Lord terbuka kali ini Bigetron. Mereka pegang kendali tapi masih ada Xavero, lihat. Masih berani kah Xavero? Dan Xavero. Xavero, Sensus Everybody, mencoba bertahan, udah kena belakang tapi Eman, tembakan peringatan harta tatanet Sonata. Wah, itu kalau misalkan Xavero maju lebih dalam lagi akan Pecah dalam itu. ancaman udah pasti. Meletak gitu. Apalagi Emannya ready dengan si Halberd. Jadi alangkah baiknya Onyx disengage dan untuk kedua kalinya dengan Hanzo yang sama Kairi melakukan sebuah fatal mistake dan itu bisa menjadi ancaman untuk sekarang karena Bigetron mendapatkan Lord yang akan bergerak ke area bottom lane. Wah, di tengah-tengah team fight masalahnya. small mistakes berubah Itu gak small, Ji. Satu, Sans tumbang ketika dia nggak sadar damage-nya cukup untuk dari seorang Eman. Itu miscalculate yang benar-benar berubah segalanya dan lihat Kairi sekarang udah mulai ditanggulangin. Harusnya seperti ini kejadiannya. Iya. Yang dia kena burst damage di depan, tapi ada bagian belakang akhirnya balik ke belakang. Udah. Tapi kalau dia ke depan sih, itu udah gak ada hope lagi menurut gue selamat. Udah nggak mungkin bisa dengan di tengah seperti itu. Udah nggak ada yang bisa menyelamatkan Kairi. Tapi Lagi rame banget kan? Sekalipun ada Netherrealm ya. Iya, tapi aggro defense juga sebenarnya Onyx gak terlalu bagus loh, Be. Iya, karena bawain Valir ya, yang dimana ini akan memperlama juga bagaimana clear power. Hanya berharap kepada Xavero untuk bisa melakukan clear dengan cepat. Lagi. Oke, berharap ke arah Xavero tapi lihat di sana Sans. Dengan ada Halta dari Sonata dan lagi Eman. Eman targetnya dia dari 1000 orang di depan sana Profesor. Bisa loh kenanya ke arah belakang. Gak ada body block ya. Body blocknya harus dikeluarin sih sama Keyboys. Karena mungkin disitulah tugasnya Baxia di pick untuk game kali ini. Dan ini gimana Body block. Gimana cara Sans selamat dari traction pulse? Wah ini. Gak ada cara dia kabur selain pakai flicker dong. Iya, kalau nggak Berarti pasti flicker, kesedot. udah pasti akan menggunakan gerakan ini, gerakan Vengeance Flame mau nggak mau. Ya buat sekarang, ya Onyx hanya bisa bertahan dan menunggu momentum. Tapi di balik sini kalau misalkan kita lihat Bigetron, mereka bisa start duluan. Ada Luke, ada I'm of Vended. Jadi siapapun yang akan tertarik di sana pasti bakal dalam ancaman, apalagi Eman udah mulai online nih dengan Sky Pierce Evac. Ah ini dia. Kita lihat landing jauh yang sempat tadi dibahas oleh kita bertiga. Kenapa kita membingungkan landing jauh yang dimiliki dari tim Bigetron? Karena Onyx selalu punya jawaban akan hal tersebut. Iya, Dan tapi ngomongin 4 lawan 5, burst damage-nya masih cukup dari Onyx. dan Bigetron menahan di bush yang begitu penting.
Keyboy harus hati-hati. Bisa minta tolong kok ke Suns untuk cek mapnya. Oke, atas benar-benar jadi landing yang krusial nih. Karena gue rasa ketika Kyrie muncul itu instan banget sih. Badang dan juga Granger kan. Satu Oke. Rhapsody dia jadi cukup. Udah show ya di bagian mid lane, jadi top lane sempat bisa untuk pikir. Oh my god, Keyboy! Termakan begitu saja kah? Dan lihat trigger dari Revitalize yang masih ditahan, Keyboy. Hampir di tempat yang sama. Yang sama. Itu dia. Ya udah, gak usah ingetin saya. Kita akan balik lagi fokus ya. Iya. Untuk iya, sekarang iya, karena iya. ada Radiant Armor, jadi untuk damage magicnya sedikit ketahan. Tapi balik lagi, kalau yang kena lini belakang, ini nggak bakal bisa ketolong. Oke, dan itu dia. Kalau dia udah gak ada Keyboy, itu berat juga Profesor. Sekarang, Lutfi yang akan jadi badan untuk tukar ke arah Keyboy kalau dia tumbang. Gak bakal lama, Prof. Oke. Lutfi kelar. Ini cepet banget. Lord di setup juga. Oh, Kyrie show di bagian atas dan gak ada Pinnacle Ninja. Informasi yang penting. Oke, Suns jadi target utama. Lihat di depan sana para pasukan dari tim Onyx. Mereka terperangkap. Keyboy. Kenapa harus ke belakang depan? Keyboy! Udah harus mengeluarkan Revitalize dan gak ada cara untuk pulang. Dan itu dia harta. Tata dan Sanata Plus. Kayak Pister aktif. Lord kembali di reset. Kembali setup ulang. Lutfi, dia nggak ada di kondisi yang bagus. Dia harus isi darahnya dulu, tapi kuantitas. Unggul jumlah dari Bigetron. Ada yang follow. Ada Pinnacle Ninja. Iya. Selama masih ada Pinnacle Ninja itu nggak masalah. Ya tapi balik lagi, nggak ada yang follow Keyboy tadi ketika mendapatkan Moreno. Dan memang mungkin tujuan dari Keyboy cuma pengen nge-trigger flickernya aja. Tapi ternyata dua tim ini cukup sabar ya untuk dari spellnya. Ya, tapi masih hero jalan kaki dan Lord. Kembali di setup sekarang. Itu dia di setup begitu saja. Moreno memberikan informasi yang cukup mahal. Namun ke Kyrie. belakang. Kyrie bakal fokus ke arah. Lord tidak bakal look control begitu saja sampai Lord take down. Oh. Cepatkan. Kyrie termakan dan retribution from Annabelle. Berhasil mendapatkan Lord. Takeover yang gagal tadi Kyrie sudah mencoba. Pinnacle Ninja, vision yang terbuka. The best thing yang bisa didapatkan adalah Luke. Dan juga spell dari Luke yang sudah ke-trigger. Lord untuk Bigetron. Team fight jangka panjang yang sangat perfect untuk Bigetron. Tinggal gimana eksekusi gamenya untuk sekarang. Karena kalau kita lihat dari kesiapan itemnya Kyrie udah punya damage. Dia udah cukup dari segi damage. Dan tinggal kita tunggu bagaimana eksekusi dari Bigetronnya. Sans nggak boleh buka badan. Dia nggak boleh. Kenapa? Keyboy. Lihat. Distraction. Para pasukan dari tim Onyx kalau misalnya dia nggak buka badan dan ini bahaya banget. Lihat untuk ke arah belakang menjadi sebuah target utama dan itu dia Lutfi hilang. Lutfi hilang. Gimana Sans? Gimana Savero? Seinstan itu. Tembakan dari Moreno plus tembakan dari Eman. Magical dan physical tidak tertahankan. Gila, Iya. Lutfi. Bahkan Vengeance aja nggak kepencet itu. Lihat, Vengeance nggak kepencet, bahkan Annabelle membuka body block di depan sana. Membuat perpasukan dari tim Onyx mereka kehilangan dua best turretnya. Yes, ya. Dan di arah bottom lane menjadi target utama dan ini bencana. Mereka nggak boleh kehilangan satu member lagi karena ini berbahaya untuk perpasukan dari tim Bigetron. Fokus, coba didapatkan oleh tim Bigetron. Clear, jadi jauh dan I'm offended. Menjaga serang Keyboy, di malah nggak boleh serang Kimi. Dan bahkan nampaknya damage terlalu besar. Membuat Keyboy akan hilang, tapi Savero hanya mengusir Annabelle. Bukan Eman. Eman bener-bener dijagain dengan sangat ketat dan 3 best turret pecah. Tapi Onyx masih bertahan. Jadi dia masih bisa defense. Walaupun 3 best turret hilang. Tapi game belum berakhir. Masih berlanjut. Jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi. Bigetron, tiket playoff mereka sudah di depan mata. Tapi Satu ingat- kaki mereka sudah ada di Velodrome. Tapi ingat, semakin di depan mata, semakin orang terburu-buru untuk menggapai. Itu dia. Jangan greedy. Keuntungan ada di tangan dari Bigetron sekarang. 3.800 gold lead. Memang tidak terlihat banyak, tapi setupnya bisa dipegang sama Bigetron. Terutama di area jungle dan juga area sungai. Blade of Despair dari Eman. Karena balik lagi Eman belum bisa ditumbangkan. Dan dia ready dengan Rose Gold Meteor. Damage-nya sudah sangat cukup. Dan jalan kaki untuk Eman. Sekarang pertanyaannya adalah inisiasi atau cover dari Luke nih. Karena Eman jujur kalau misalkan dia terekspos posisinya, dia akan sangat mudah sekali untuk tertangkap. Jujur Prof, ini kalau Luke ada baiknya dia harus siap-siap untuk cover sih. Kenapa? Karena biarin Finn aja yang mainin momen untuk inisiat. Dia bisa sama Kimi, bisa double, bisa combo. Dan karena ada Annabelle juga nggak Iya. sih? Lini depannya jadi kayak perfect gitu loh. Iya nggak masalah kan, tapi kalau misalnya ngomongin Luke yang ngebuka dan gagal, itu chance-nya juga kecil. Luke Tapi- untuk bisa balik, Ya maksudnya chance-nya kecil banget. jagain ketika Kyrie masuk kan. Iya, udah Dia cukup. pegangin Kyrie-nya aja dan ditembakin sama Moreno atau Eman kan. Bikin bayangannya linglung aja. Iya. Tapi Wah. kalau ada momennya, nggak salah juga sih. I'm over the flicker. Ruby tetaplah hero momentum. Beda sama Cici lah. Ya, tapi- Walaupun build-nya sama. Dia yang tahu momentum tersebut. Iya, Kalau dia yang bener-bener maksa, mahal, harus kalau mahal. dia yang maksa,
Wah, dari owning seperti ini bisa kembali lagi. Kayak Council tapi Onyx mereka akan provision Sans Oke, cepat banget. Boy. Savero mundur ke arah belakang, ada semua jawaban ditangkap oleh seorang Anafel, terperangkap di depan sana berpasukan dari tim Onyx. Gak ada yang bisa melakukan follow up dan bahkan Savero berhasil menutupkan seorang Eman, tapi nampaknya berpasukan dari tim Bigator mereka hampir saja kehilangan seorang Anafel. One last hit, Anafel tercecar, Luffy menjadi korban kedua. Membuat para pasukan dari tim Onyx masih lebih mahal karena retribution di tangan dari seorang Anafel harus hilang. Dan sedangkan dari tim Onyx, mereka punya chance untuk bisa ngambil Lord kali ini. Tapi mereka masih tetap tarik nih. Mereka tetap mau kasih pressure. Kairi kelihatan lagi melakukan defense. Dan kayaknya Onyx bakal tenang. Gak ada retribution soalnya. Pelan tapi pasti Onyx mencoba untuk building ulang karena mereka kali ini menarik goldnya pelan-pelan. Apalagi sudah mulai memasuki waktu di mana Kairi harus Evolve. bersinar. Ini adalah Lord Evolve. Iya, Kairi bersinar ini. 18 menit. 18 menit. Dan untuk numbangin ke arah seorang ibu berat nih. Udah pasti ya. Berat banget ini. Ini semua proyektil damage-nya bakal ketahan sama tameng dari Basya itu sendiri karena itu merupakan pasif dari Basya. Light armor dan juga regen. Ini udah cukup banget. Dan jangan lupakan di bagian top lane Kairi Show. Lord sudah dimulai. Karena sekali ini Sio pakai Pinnacle Ninja. Dan itu dia tugasnya Keyboy untuk meredam, tapi dampaknya retribusi di South Point memilih untuk mundur ke arah belakang. Pasukan dari tim Onyx tidak akan tinggal diam. Dari surrounding Outpoint, tapi lihat Lutfi terlalu sakit dan sat mengeluarkan flickernya untuk menghentikan para pasukan dari tim Bigator, tapi tak mampu. Malah Pinnacle Ninjanya kali ini yang harus pecah. Tapi mereka dapat satu sih. Ini udah lumayan banget untuk menangin jumlah 4 lawan 5. Tapi Lord Evolve, Lihat, di mid lane. lihat, Lordnya berkumpul. Bahkan Anafel di sana dengan sosok immortality-nya masih terlalu kuat. Bersama dengan Moreno yang bisa memberikan healing damage dengan sangat maksimal. Fokus ke arah base. Udah mulai terdeteksi Savero mengeluarkan Summon Force. Tapi Lutfi! Astaga, Lutfi langsung meledak begitu saja. Membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini berhasil melakukan clear. Dan bahkan Onyx masih bertahan dengan adanya Anafel. Dengan damage yang terlalu besar. Masih pede dengan immortality. Tapi Keyboy mencoba untuk menutup kembali Keyboy. Zaman Force. Luke, mata di Luke. Ini akan menjadi sebuah jawaban. Karena para pasukan dari tim Onyx. Mereka kembali lagi diserang dengan super minion yang mereka miliki. Masih kuatkah? Karena wave minion yang masih ada. Luka. Dan Zaman Force kembali keluar. Sonic. Oh, tidak mau terlalu terburu-buru. Luke menjadi pilihan utama. Dan bakal lihat di depan sana. Eman! Berhasil di cover. Itu dia kenapa jawabannya. Luke memilih untuk cover. Masih bisa bertahan. Onyx lagi-lagi di hebatnya gempuran dari Bigatron. Seakan tidak berpengaruh, 3 lane best turret sudah gak ada. Dengan Lord Evolve masih gak bisa juga. Oh no. Masalahnya itu Lord Evolve. Bahkan 1 buah poin kill pun cuma dari Lutfi yang bisa mereka dapatkan. Ya, whatever kill ya untuk Lutfi. Iya, whatever kill lah untuk Lutfi. Karena balik lagi dia emang tugasnya dari lini depan yang harus dikorbankan. Sementara ini kalau kita lihat dari komposisi item dan segala macamnya udah pasti late game yang paling priority adalah Winter dan Immortal. Ya, bahaya sih. Karena masuk di menit 20 ya, jangan lupa respawn time itu lama banget loh. Lama banget. Siapapun bisa. yang dimakan, even itu roamer, mid lane, apapun. Satu aja. Itu berdampak sekali. Iya. Dan 70 detik lebih udah pasti. Saya balik lagi sih, Sam juga harus ingat, Profesor. Kalau dia itu bisa terkena damage dari Eman yang nge-burst bisa di samping dari atau manapun arahnya. Karena DPS kan sistemnya. Dan jangan lupa juga nih, Moreno yang dari tadi mungkin dalam posisi yang baik-baik aja karena death-nya 1. Tapi dia sebenarnya selalu jadi incaran. Jadi sebenarnya ini balik lagi Bigatron harus bermain cover juga di waktu yang bersamaan walaupun mereka lagi unggul. Yes, betul banget. Lihat Moreno, ini dia ngebuka badan kayak gitu, bukan berarti nggak masalah. Tergantung, kalau visionnya jelas untuk Keyboy di mana, nggak masalah. Tapi kesundul sekali sama Keyboy, follow up-nya di flicker sama Sans, itu bisa bahaya juga loh. Oke, Lord, kembali di setup. Ini bukan Lord yang mudah loh, sakit dan keras. Tapi lihat Moreno, dia tahu akan hal tersebut, nggak masalah. Oke. Masalah adalah di mana mereka mengincar karena Eman. Eman udah mencari posisi udah paling jauh. Dan sedangkan lihat ini berbanding terbalik dengan Onyx yang bisa ngebuka badan kapanpun karena dia tahu punya Pinnacle Ninja. Masalah terbesar adalah cuma di lane jauh nih. Semua dari minion yang ngedorong, itu jadi pressure tambahan untuk Onyx. Landing management balik Landing lagi. managementnya bakal berat banget. Dan jangan lupa Lord juga nggak bisa di-instan ini. Nah, Eman bahkan sampai memiliki War Axe ya. Untuk bisa mendapatkan spell fan tambahan. Iya. Dikejar lagi dan Keyboy masih mencari target sepertinya. Gue bisa zoning 2 seenggaknya. Bisa banget. zoning 2. Karena balik lagi ya damage proyektil udah pasti bakal ke deny dengan adanya Baxia. Dan sekarang
Menunggu momentum Lord yang bakal di open lagi. Bigetron masuk. Bigetron bener-bener unggul banget dari 3 wave minion ini. Atasnya juga. Atasnya kedorong. Bawah dan atas harus ada yang show. Oke, Kairi show di arah bottom lane. Bahaya ini para pasukan dari tim Bigetron harusnya memasang tim fight 1. Mencoba menarik ke arah Sas di arah belakang sana dan berhasil ditutup itu saja. Dan Lutfi mencoba untuk memberikan seorang sosok Anafel bertahan, tapi nampaknya Lutfi masih bisa bertahan. Anafel masih ada immortality dua-duanya. Tapi nampaknya Finn Oh, minion, masih minion, buka minion. vision dan minion menuju ke arah